umur محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita setelah kita sholat maghrib dengan berjamaah, dan kita sekarang surat Al-Maidah ayat 109. Kita lihat dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Yauma yajma'u Allahu, pada hari Allah mengumpulkan semua para rasul. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula, pada hari Allah mengumpulkan semua rasul. Fayaqulu, maka Allah berfirman, madza ujibtum, kalian dijawab apa? Maksudnya oleh kaum kalian tatkala kalian membacakan ayat-ayat Allah, atau tatkala kalian mendakwahkan agama Allah SWT. Kalian dijawab apa oleh kaum kalian? Qalu la ilma lana. Para rasul itu menjawab, la ilma lana, kita tidak tahu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkaulah zat yang maha mengetahui yang gaib. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasul, jumlahnya ratusan di dalam hadis ya. Pertama adalah Nabi Nuh, yang kedua yang terakhir adalah Rasulullah SAW. Adapun Adam itu adalah nabi dan bukan rasul ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, Adam berkata, menghadaplah kalian atau datanglah kalian kepada Nabi Nuh, kepada Nuh, itu dia adalah Rasul pertama. Nah, jadi Rasul pertama adalah Nuh ya. Lalu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengomentari tentang Idris. Umum orang-orang mengatakan urutan yang tersebar Adam, Idris, Nuh alaihi wassalatu wassalam ya. Nah, kalau Idris itu dinyatakan sebagai Rasul, maka urutannya harus setelah Nabi Nuh, karena Nabi Nuh adalah Rasul pertama. Nah itu. Nah ini sedikit faedah itu. Nah lalu Rasul itu ketika jadi Rasul diberitahu bahwa nanti akan dikumpulkan di hari kiamat para Rasul kumpul semuanya. Ya. Nah ketika itu ya, kalian wahai Rasul akan ditanya, kalian dijawab apa oleh kaum kalian? Para rasul itu tatkala di dunia menjawab la ilma lana. Nanti tatkala ditanya gitu, kita jawab apa? Kita nggak tahu nanti di hari kiamat gitu ya. Nanti di hari kiamat ketika tatkala dikumpulkan semua rasul semuanya lalu ditanya oleh Allah, kalian mendakwahkan agama rasul kalian, dijawab apa oleh kaum kalian? Rasul tatkala di dunia ini mengatakan la ilma lana, kami tidak tahu ya Allah nanti kita akan menjawab apa gitu ya. Dan kaum kita nanti gitu, jawabnya juga kayak apa gitu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkaulah zat yang maha mengetahui yang gaib. Karena hari kiamat itu nanti, bukan sekarang. Itu makna ayat ini. Adapun faedah yang diambil dari ayat ini bahwa kebangkitan itu pasti. Semua manusia, rasul maupun yang bukan rasul, semuanya dibangkitkan. Lalu ini dalil bahwa orang-orang yang baik kumpul dengan orang-orang yang baik, rasul kumpul dengan rasul. Yauma yajma'u Allahu ar-rusula, pada hari Allah mengumpulkan
para rasul. Nah, jadi itu. Dan di surat Al-Waqiah digolongkan tiga golongan besar gitu ya. Yaitu as-sabiqun atau as-sabiqun al-awwalun gitu. Dan kalau di surat Al-Waqiah bahasanya as-sabiqun lalu ashabul yamin, lalu ashabus shimal. Gitu, golongan pertama, golongan kanan, golongan kiri. Nah, menunjukkan makna bahwa orang baik kumpul dengan orang yang baik. Nah, kebangkitan pasti orang yang baik kumpul dengan orang yang baik, Rasul dikumpulkan. Dan berkaitan dengan pertanyaan ini, Rasul nanti di hadapan kaumnya ditanya oleh Allah, ya, apakah kamu telah menyampaikan ayat yang Allah firmankan padamu atau agama yang Allah firmankan? Apakah kamu semua Rasul kalau telah menyampaikan agama kepada umatmu? Semua Rasul menjawab sudah menyampaikan. Nah itu kenapa? Banyak dalil karena pengikut Rasul itu tidak semua banyak. Di hadis lain Rasulullah SAW diberitahu oleh Allah SWT di dunia ini ditampakkan oleh Allah Rasul-Rasul terdahulu. Ada Rasul, ada Nabi, pengikutnya sekelompok kecil. Ada yang pengikutnya hanya 2, ada yang 1, ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Dan di dunia ini hidupnya adalah untuk dakwah, tapi pengikutnya seperti itu. Rasul yang digergaji, terbelah 2, disisir sampai tulangnya kelihatan, gitu. Ada kayak gitu. Nabi Rasul dibunuh oleh kaumnya, gitu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, gitu. Nah jadi kayak gitu banyak gitu. Nah dan semuanya nanti akan ditanya oleh Allah, apakah kamu sudah menyampaikan? Semuanya menjawab sudah. Lalu gitu, Allah bertanya lagi, siapa saksimu? Siapa saksimu? Siapa saksi bahwa kamu telah menyampaikan agama? Ternyata yang disebutkan adalah Rasulullah dan umatnya. Rasulullah dan umat Rasulullah SAW itu yang menjadi saksi karena keimanannya kepada Rasulullah, kepada Quran, dan tidak ada keraguan di dalam Quran. Yang diimani itu lebih kuat dari sekedar yang dilihat oleh mata, yang didengar oleh telinga. Dan di dalam Al-Quran gitu, bahwa semua Rasul menyampaikan kepada umatnya. Dan orang Islam yang belajar Quran betul-betul beriman, tidak ada keraguan bahwa semua Rasul menyampaikan kepada umatnya agama yang Allah turunkan. Nah itu berkaitan dengan ini. Tatkala ditanya gitu, apa jawaban kalian nanti tatkala ditanya oleh Allah? Kalian mendakwakan agama kalian pada kaum kalian? Iya. Kaum kalian menjawab seperti apa? La ilma lana illa ma 'allamtana. Itu adalah adab yang paling tinggi di dalam beragama, bahwa tatkala ditanya tentang yang gaib, Allah yang Maha tahu. Tatkala ditanya tentang yang gaib, Allah yang Maha tahu. Tatkala di zaman Rasulullah SAW masih hidup, apabila pertanyaan itu di dalam bab agama, dalam bab agama keimanan, itu bukan bab kekhususan Allah SWT, tapi bab ilmu tentang agama, tentang itu ya, maka jawabannya adalah Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Adapun apabila Rasul ditanya, Rasul Allah dan Rasulnya, dia Rasulullah, Allah yang tahu. Dan bahkan ulama memberikan penjelasan, apabila setelah Rasul meninggal, apabila ada yang ditanya tentang apapun, ya, maka menjawab Allah dan Rasulnya yang lebih tahu itu salah. Cukup Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Nah itu, dan ini
jawaban yang benar di dalam bab agama tatkala ditanya gitu. Maksudnya dalam pandangan agama bukan pertanyaannya sekedar masalah agama gitu. Masalah apapun gitu saya tidak tahu, Allahu a'lam. Nah, lalu innaka anta mallamul ghuyub, sungguh engkaulah, hanya engkaulah ya Allah yang maha mengetahui yang gaib. Para rasul tidak tahu yang gaib. Para rasul tidak tahu yang gaib. Karena itu yang berpemahaman ada yang mengetahui yang gaib itu menyekutukan Allah SWT di dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT. Bertuhankan Allah, iya, beribadah hanya kepada Allah, tapi berpemahaman ada selain Allah, tahu yang gaib, maka dia itu musyrik karena menyekutukan Allah SWT. Nah, karena itu kita sering menyampaikan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Di dalam Al-Quran tidak hanya satu dua, banyak. Salah satunya yang sangat utama selalu diangkat dalam pembahasan ini adalah Allah SWT berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Allah berfirman, katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapapun di langit, siapapun di bumi, tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khairi wa ma massani as-su. Seandainya aku tahu yang gaib, pasti yang aku lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan kesentuh kejelekan sedikit pun. Nah, ini. Kenapa? Karena salah satu makna yang gaib itu adalah yang akan datang. Nah, kalau nanti gitu dapat kejelekan, menghindar. Walau kuntu alamul ghaiba lastaghfartu minal khairi wa ma massani as-su. Seandainya aku tahu yang gaib mengandung makna Rasulullah SAW tidak tahu yang. Lah kalau Rasulullah itu adalah Rasul yang paling tinggi. Paling tinggi adalah Rasulullah. Di bawah Rasulullah siapa? Ibrahim alaihissalam. Di bawah Ibrahim adalah 3 dari ulul azmi selain 2 tersebut yang masuk di ulul azmi ya. Nah itu yang ada adanya, dan setelah itu langsung global semua para rasul, kemudian setelah itu semua para nabi. Nah itu, dan dalilnya sudah kita ulang-ulang juga bahwa ulul azmi itu di dalam Al-Quran ada 2 ayat. Adapun, dan itu masyhur, adapun dari ulul azmi ini 2 yang dipilih oleh Allah, yaitu Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim AS yang disebut sebagai Khalil Allah SWT, Khalilullah. Dan dari 2 ini Rasulullah SAW yang lebih tinggi. Kenapa? Karena di surga itu ada satu kedudukan yang hanya Allah berikan kepada satu hamba. Dan hadis Rasulullah, dan aku berharap akulah satu hamba itu. Nah itu, dan dalil-dalil yang lain menunjukkan makna itu. Yang berhak adalah Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah yang paling utama, karena Rasul adalah sayyidu waladi Adam yaumul qiyamah, sayyid seluruh manusia pada hari kiamat. Karena Rasulullah punya bendera alhamdulillah di hari kiamat, dan semuanya di bawah Rasulullah SAW. Nah berarti Rasulullah yang paling tinggi. Dan kalau tinggal 2 orang lalu satu diberi kedudukan yang lain tidak, berarti yang lebih utama yang diberi. Itu pemahamannya. Adapun adab maka bahasa Rasulullah SAW, dan aku berharap akulah satu hamba itu. Nah itu ayat yang 109, yauma yajma'ullahu rusula fayaqulu madza ujibtum. Tatkala Allah mengumpulkan semua para rasul, maka Allah SWT berfirman, madza ujibtum, kalian dijawab apa oleh kaum kalian? Apakah kalian menyeru
disambut oleh kaum kalian atau enggak? Nah itu kalian jawab dijawab apa oleh kaum kalian? Qalu la ilma lana. Para rasul menjawab, kita tidak mengetahui. Innaka anta 'allamul ghuyub, engkau lah yang maha mengetahui yang gaib. Kita baca tafsirnya. Ini merupakan pemberitahuan tentang dialog Allah dengan para rasul pada hari kiamat, yaitu mengenai jawaban umat mereka yang telah diutus para rasul kepada mereka. Dan Allah berfirman, semua umat Allah utus rasul. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan ani ibudullaha wajtanibut taghut. Semua rasul menyerukan ibadahlah hanya kepada Allah, jauhilah taghut. Ibadahlah hanya kepada Allah, jauhilah taghut itu apa? Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Semuanya gitu. Semua rasul menyerukan seperti itu. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidak ada satu rasul pun sebelum wahai Muhammad yang kami utus kecuali kami wahyukan la ilaha illa ana. Tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali aku. Fa'budun, maka serukan beribadahlah kalian hanya kepada. Nah itu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah SWT, "Falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alannal mursalin." Sungguh kami akan menanyakan alladzina ursila ilaihim, yang Allah utus kepada mereka, walanas'alannal mursalin, dan sungguh kami akan menanyakan para utusan. Apa maksudnya? Semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ya. Semuanya akan ditanya oleh Allah. Kaum akan ditanya oleh Allah. Dan umat Islam diberitahu oleh Allah, nanti dikubur, siapa rasul yang diutus kepadamu. Nah, ada pertanyaan kayak gitu. Ya, siapa? Nah, menunjukkan bahwa semua orang akan ditanya siapa utusan yang Allah utus kepadanya. Nah, itu. Rasul juga ditanya, kalian sudah menyampaikan? Gitu. Sudah. Siapa saksimu, wahai Rasul? Muhammad SAW dan umatnya. Nah, itu adalah di dalam Al-Quran juga ada ayatnya bahwa Rasulullah dan umatnya itu akan jadi saksi gitu, nanti di hari kiamat. Nah, dan di akhir surat Al-Hajj insyaallah itu juga menunjukkan seperti itu. Ya. Wajahidu billahi haqqa jihadi huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Supaya Rasul itu jadi saksi atas kalian dan kalian jadi saksi atas semua manusia. Faqimus sholata wa atuz zakata wa tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Karena itu kalian wahai umat Islam, tegakkan sholat, tunaikan zakat, berpegang teguhlah kepada Allah SWT, kepada tali Allah, pegang teguhlah kepada Allah, kepada ketauhidan, berpegang teguhlah kepada Allah, kepada tali Allah. Tali Allah adalah Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, Inna hadzal Quran hablullahil matin. Sungguh Quran ini adalah tali Allah yang sangat kokoh. Nah, di akhir surat Al-Hajj tadi itu faqimus sholata wa atuz zakata wa tasimu billah, dan berpegang teguhlah kepada Allah, huwa maulakum, dialah pelindung kalian, fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka dialah sebagai pelindung dan sebagai penolong. Nah, dan yang kita ambil pelajaran tadi adalah bahwa Rasulullah SAW menjadi saksi dan umat ini akan jadi saksi untuk semua manusia. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu an
meriwayatkan, yauma yajma'ullahu ar-rusula fa yaqulu madza ujibtum qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tatkala membaca ayat ini, ayat yang sedang kita pelajari ini, yaitu surat Al-Maidah ayat 109. Pada hari tatkala Allah mengumpulkan para rasul, lalu Allah berfirman, "Mata ujibtum, kaum kalian jawab apa terhadap seruan kalian?" Qalu, para rasul itu menjawab, "La ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub." Kita tidak mengetahui, sesungguhnya Engkaulah zat yang maha mengetahui yang baik. Apa tafsir Ibnu Abbas? Mereka berkata kepada Rabbnya, tidak ada ilmu yang kami miliki melainkan ilmu yang Engkau telah mengetahuinya daripada kami. Kami tidak punya ilmu ya Allah selain ilmu yang telah Kau ketahui. Itu sejauh apa atau seperti apa ilmu kami. Ya. Demikian yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan kemudian yang memilih penafsiran ini. Artinya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan, para nabi menjawab la ilma lana, ya Allah kita tidak punya ilmu kecuali seperti ilmu yang Engkau berikan kepada kami dan Engkau telah tahu. Ya. Tidak diragukan lagi bahwa jawaban itu merupakan ungkapan yang sangat bagus. Jadi innaka anta 'allamul ghuyub, Engkaulah zat yang maha mengetahui yang gaib. Lalu dalam pelajaran tadi itu wallahu a'lam tadi itu ya. Nah, adalah jawaban yang sangat bagus dan ini merupakan bagian dari sopan santun berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kami tidak mempunyai ilmu sama sekali jika dibandingkan dengan ilmu Allah yang meliputi segala hal. Meskipun kami menjawab dengan pengetahuan siapa yang menanggapi kami ketika kami di dunia, kami hanya melihat lahiriahnya saja dan tidak mengetahui batinnya. Jadi seandainya Rasul itu menjawab, oh fulan kelompok ini menjawab mengabulkan seruan kami, itu hanya lahiriah, adapun yang tahu hatinya hanya Allah. Itu. Sedangkan engkau mengetahui segala sesuatu, yang mengawasi segala sesuatu, dengan demikian dibandingkan dengan ilmu Allah, seolah-olah kami tidak mengetahui ilmu sama sekali. Sesungguhnya anta 'allamul ghuyub, Engkaulah zat yang maha mengetahui yang gaib. Itu tafsir yang atau yang kita pahami dari ayat itu. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo. Ini pertanyaan. Ya. Kalau makmum masbuk ketinggalan satu rakaat, lalu waktu imam salam ikut salam karena lupa. Setelah selesai baru ingat kalau kurang satu rakaat. Bagaimana seharusnya? Langsung begitu ingat langsung berdiri, meskipun sudah agak lama, yang penting masih bisa sambung. Ya. Langsung berdiri, Allahu Akbar, nambah. Kalau kurang satu, nambah satu. Nah, otomatis insya Allah yang kayak gini semua paham ya. Tapi kalau sudah lama bagaimana? Meskipun sudah cukup lama, yang penting masih bisa sambung. Bagaimana patokan bisa sambung? Tidak batal. Nah, kalau batal, rakaat ketiga tidak bisa sambung dengan rakaat kedua. Ya, setelah rakaat kedua terus batal, kurang satu rakaat, ditambah yang ketiga nggak bisa nyambung. Nah, jadi itu. Atau amalan-amalan yang membatalkan, gitu, yang jelas-jelas dibahas membatalkan sholat. Misalnya apa? Makan, minum. Nah, maka tidak bisa sambung. Jadi misalnya begini, puasa atau udah puasa, yang penting minum terus sholat di tasnya atau apa, ada kayak bapak ini bawa botol kecil airnya masih ada, terus salam haus atau agak apa itu, terus setelah salam terus minum, terus belum kurang satu, nah maka nggak bisa sambung tambahannya. Nah itu kenapa? Karena tidak boleh keputus dengan makan atau minum. Ya.
Nah, adapun bagaimana kalau ngobrol? Kalau ngobrol urusan dunia tidak bisa nyambung. Adapun kalau sekedar menanyakan yang penting atau menjawab pertanyaan yang cukup penting sekedarnya, nah maka tidak apa-apa. Zikir panjang nggak apa-apa. Nah, baca Quran, zikir terus baca Quran tetap di tempat duduknya tidak apa-apa. Bagaimana kalau sudah jalan keluar sampai di pintu, begitu ingat belum melakukan pembatal, terus balik lagi, begitu ingat balik lagi, maka masih bisa sambung. Loh, jalan keluar sudah di luar bisa? Iya, kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah sholat asar, setelah salam Rasulullah SAW kemudian keluar, duduk di depan masjid, ya duduk di depan. Wallahu a'lam, di depan masjid kalau zaman sekarang di emperan atau itu di yang penting sudah keluar terus duduk, dan ada Abu Bakar dan ada Umar radhiyallahu anhuma. Lalu datang seorang yang akhirnya dijuluki Dzuliyadain. Nah, datanglah Dzuliyadain. Nah, artinya Dzuliyadain itu orang yang punya dua tangan. Nah, kita semua lah punya dua tangan ya. Ini julukan untuk sahabat tadi itu yang dikenal dengan Dzuliyadain gitu. Nah, Dzuliyadain berkata, ya Rasulullah, aku siratis sholat am nasid. Apakah sholatnya dikosor atau engkau lupa? Jawaban Rasulullah SAW, tidak kosor dan tidak lupa. Akhirnya ulama berbeda pendapat di dalam memaknai jawaban ini. Ya. Ada yang memaknai begini. Tidak kosor dan tidak lupa, tapi sengaja seperti ini untuk pelajaran. Gitu. Rasulullah SAW-nya itu tidak kosor dan tidak lupa, tapi sengaja seperti ini untuk pelajaran. Nah, terus setelah ada yang tanya, dijawab, terus menambahi kekurangan. Apakah engkau kosor atau engkau lupa? Gitu. Nah, tapi kebanyakan atau yang lebih masyhur tidak itu pemahaman tidak kosor tidak sholat. Tidak kosor maksudnya tidak ada niat kosor, dan tidak lupa, tidak merasa ada yang salah. Gitu. Nah, apa ada dalilnya? Dalilnya adalah lafaz-lafaz berikutnya menunjukkan begitu, meskipun pendapat yang pertama itu nggak kosor, nggak lupa, memang pelajaran tadi ya. Nah, tapi kalimat berikutnya itu menunjukkan bahwa maknanya tidak ada niat kosor, maksudnya tidak kosor, tidak ada niat kosor, tidak lupa, tidak merasa ada yang salah, tidak merasa ada yang salah. Nah, karena itu jawaban Rasulullah SAW tatkala ditanya, wahai Rasulullah, aku sirati sholatu am nasid, apakah sholatnya dikosor atau engkau lupa? Rasulullah SAW bersabda, tidak kosor, tidak lupa. Lalu Rasulullah berkata, lalu Abu Bakar dan Umar yang ada di sebelahnya itu mengatakan, shadaqa Dzuliyadain. Dzuliyadain benar. Itu jawabannya, sahabat yang di samping Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar. Shadaqa Dzuliyadain. Dzuliyadain benar wahai Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW berdiri, dan Abu Bakar, Umar dan para sahabat semuanya balik, terus menambahi 2 rakaat. Berarti sudah keluar, para sahabat sudah keluar, Dzuliyadain juga sudah keluar, kan itu ya. Nah, terus balik lagi masih bisa sambung. Nah, seandainya habis itu salam, misalnya hari Senin maghrib ya, salam terus ada yang mundur terus makan. Tidak boleh sholat keputus dengan makan, maka harus sholat dari awal. Nah, jadi itu. Nah, itu contoh. Apalagi kalau jelas-jelas batal gitu ya. Oh, sudah batal, ya wudhu terus otomatis dari
dari awal. Lalu setelah nambah, gitu. Setelah nambah terus tahiyat, salam. Setelah itu baru sujud sahwi 2 kali, kemudian salam sekali. Salam sekali. Nah, lalu ulama memberi penjelasan gitu, bahwa jika kesalahannya itu setelah dibenarkan, setelah kesalahannya dibenarkan itu menjadi ada tambahan, maka sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Adapun apabila kesalahan itu sampai salam ada kekurangan, maka sujud sahwinya sebelum salam. Nah itu. Nah, dan ada pendapat di dalam mazhab Hambali bahwa karena sujud sahwi itu termasuk bagian dari sholat, jika terjadi kesalahan maka itu menguatkan semua sujud sahwi sebelum salam. Ini. Nah, tapi wallahu alam apabila jelas-jelas ada tambahan, gitu. Nah, ada hadis Rasulullah SAW sujud sahwinya setelah salam. Nah, maka itu juga pendapat yang sangat jelas setelah salam. Nggih, monggo Pak. Banyak kalau sering dengar itu banyak orang katanya punya indera keenam itu kalau membenarkan atau meyakini ucapan yang punya indera keenam itu termasuk syirik. Iya, jadi berkeyakinan ada orang punya indera keenam, maknanya adalah bisa melihat yang umumnya orang tidak bisa melihat. Maksudnya bisa melihat hal-hal yang umumnya orang nggak bisa lihat. Maksudnya bisa mengetahui hati orang. Oh, dia datang punya hati kayak gini. Atau melihat yang gaib ya. Nah, itu adalah kesyirikan. Meskipun begitu, syirik itu ada syirik besar, ada syirik kecil, tergantung sampai di mana keyakinan. Lo itu punya ilmu-ilmu itu kelanjutan dari ilmu bela diri, akhirnya banyak hal-hal yang orang nggak tahu dia tahu. Itu bisa jadi maksudnya bukan berpemahaman punya indera keenam, bukan berpemahaman tahu yang gaib, tapi dia punya khodam. Bisa jadi berpemahaman dia punya khodam, sehingga ada yang nggak kasat itu dia tahu, dikasih tahu khodamnya. Bisa jadi gitu ya. Kalau gitu itu bukan bab kesyirikan. Ya, jadi semata-mata punya khodam itu dari kalangan jin. Kalau khodam dari kalangan manusia ya pembantu rumah tangga. Khodam di sini maksudnya adalah khodam dari kalangan jin. Loh ada, nyata. Di dalam hadis juga ada, karena itu dilarang. Lah kalau nggak ada ngapain pakai dilarang? Nggak ada ya nggak ada, itu gitu aja. Nah jadi yang namanya dilarang itu berarti ada dan itu tidak boleh, kan gitu. Nah jadi itu. Nah tapi semata-mata punya khodam itu bukan syirik. Hanya saja banyak ulama yang menyampaikan bahwa kalau sampai punya khodam, umumnya jin itu menuntut. Nuntut apa? Tuntutannya itu yang di dalam pemahaman jin itu adalah pengabdian dia kepadanya. Nah itu. Misalnya kayak apa? Yang umum itu adalah kurban. Disuruh memberikan sesaji belut putih. Golek belut putih, tidak harus belut putih. Belut yang putih terus disuruh naruh di mana. Nah jadi modelnya itu persembahan dan itu kesyirikan. Nah, secara umum jin itu kalau dijadikan khodam, ya itu senang dan memberikan apa yang bisa ia berikan, tapi dia menuntut yang kayak gitu. Sebagai, nah kalau jin itu sebagaimana Imam Ibnul Qayyim insya Allah yang saya pernah baca ya, itu menyampaikan jin itu merasa menjadi
istilahnya itu bukan besar dalam arti visinya besar, tapi berkedudukan yang sangat tinggi, tidak umumnya makhluk ya, apabila ada yang berkorban untuknya. Nah, itu gampangnya disembah, itu punya jiwa seneng kayak gitu. Nah, karena itu di kalangan orang awam juga umum bahwa kalau sampai dia punya jin itu dia juga mengamalkan loh. Setiap hari dia punya amalan kayak, kan gitu biasanya. Nah, amalan apa itu? Oh, itu kesini kan gitu itu kan pelajaran biasanya kayak gitu. Disuruh nyembelih ayam putih di tanggal sekian. Ada yang kayak gitu. Disuruh. Nah, jadi umumnya orang-orang yang punya kayak gitu itu apa yang dia enggak, paling dia punya satu hal yang itu enggak besar kok, apa? Nyembelih ayam putih setahun sekali di bawah pohon apa? Loh, justru yang satu itu yang kesyirikan gitu. Nah, itu. Adapun semata-mata punya khotam dari kalangan jin itu bukan syirik. Syiriknya itu adalah yang permintaan-permintaan yang berupa pengorbanan tadi itu. Nah, karena itu bisa melihat kayak tadi itu bisa jadi orang yang menilai pun saya tidak menilai dia tahu yang gaib, tapi dia punya ilmu kayak gitu-gitu, akhirnya dia bisa tahu kayak gitu-gitu banyak. Nah, dari mana? Dari ilmunya ya ilmu entah sihir entah apa, terus akhirnya punya khotam tadi. Adapun berkeyakinan dia punya indera keenam tahu yang gaib, itu syirik besar. Syirik besar. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW itu diberitakan kalau akal yang gaib, akal yang gaib, seperti misalnya melihat seorang yang berenang di telaga berdarah, kemudian dikasih telaga darah. Itu satu. Yang kedua, banyak hadis, kemudian ada orang yang paling kaya, paling bahagia, dicelupkan di surga, kemudian dia tidak merasakan. Orang paling melarat di dunia masuk surga, secelup, kemudian tidak merasakan. Apakah itu kejadiannya akan datang di akhirat ataukah sudah kejadian, Ustaz? Iya. Nah, jadi Rasulullah SAW banyak menceritakan yang gaib, banyak memberitahukan yang gaib. Apakah Rasulullah tidak tahu yang gaib? Nah, adapun bab ini, bahwa Allah SWT memberitahukan beberapa hal yang gaib kepada diantara Rasulnya. Ya. Jadi tatkala Rasulullah menceritakan surga, saya melihat surga, dan seandainya saya ambil satu dahannya atau satu tangkainya, maka sungguh kalian akan makan dari situ sepanjang adanya bumi, maksudnya sepanjang dunia ini ada, itu akan terus makmur sama itu. Nah, diperlihatkan surga, masuk ke dalam surga, terus termasuk yang tadi diceritakan itu. Nah, dan berbagai macam itu bukan karena Rasulullah tahu yang gaib, tapi setiap Rasul ada hal-hal gaib tertentu yang Allah beritahukan kepada Rasul tersebut. Nah, jadi itu. Jadi Rasul itu tidak tahu yang gaib, tapi beberapa hal yang gaib ditampakkan oleh Allah kepada Rasul. Termasuk tadi kita menyampaikan, diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah umat-umat terdahulu, ada umat yang punya kelompok kecil, yang kan gitu ya. Itu juga yang gaib, gitu. Nah, itu juga masalah gaib, gitu. Baik sudah terjadi maupun belum terjadi, gitu. Karena tidak pernah menjumpai, tidak ada berita apa-apa, terus ditampakkan, berarti kan kelihatan yang gaib. Nah, itu bukan karena Rasul tahu yang gaib, tapi Allah memberitahu kepada
beberapa rasul atau kepada para rasulnya hal-hal tertentu yang Allah beritahukan. Tidak berarti semua dan tidak tahu karena dia punya kemampuan tahu yang gaib. Ada ayatnya. Gitu. Nah, itu babnya gitu. Nah, adapun yang ditunjukkan itu yang akan datang atau itu sudah kejadian zaman dulu. Khusus untuk pertanyaan tadi itu menceritakan nanti di hari kiamat ya. Dan itu yang saya ingat adalah hadis tentang dibawanya Isra Mi'raj Rasulullah SAW sama Jibril terus ditunjukkan itu kan. Nah, salah satunya adalah orang yang berenang di lautan atau di sungai darah. Nah, kemudian ada yang dilempar batu masuk ke mulutnya, ada yang dikasih pasir ya. Nah, terus balik lagi, mikir balik lagi. Nah, tadi ada kayak gitu dan itu rangkaiannya hadis cukup banyak. Nah, bukan karena Rasul tahu yang gaib, tapi ada beberapa hal yang gaib diberitahukan oleh Allah kepada Rasulnya. Dan Rasul yang satu diberitahu tidak sama dengan yang diberitahukan Rasul yang lain. Nah, ini ada pertanyaan, apakah amalan yang bercampur riya itu tertolak atau hanya berkurang pahalanya? Mohon penjelasan. Syukran jazakumullahu khairan. Jadi pembahasan pokok dasarnya bahwa amalan yang campur riya, amal soleh tapi riya, itu tidak dapat pahala dan bahkan mendapatkan dosa yang besar. Tidak dapat pahala dan bahkan mendapatkan dosa besar. Kenapa? Karena Allah hanya menerima yang ikhlas dan riya itu tidak ikhlas. Kemudian dapat dosa besar karena riya itu syirik kecil. Dan syirik kecil itu secara umum dosa besar yang besarnya lebih besar dibandingkan dengan dosa besar yang bukan syirik. Nah, karena itu zahirnya ibadah, tapi yang didapat itu adalah dosa yang sangat besar. Hanya saja riya itu tidak sampai membatalkan Islam, tidak sampai membatalkan iman. Nah, karena itu dikatakan kecil. Dikatakan kecil kenapa? Karena syirik tapi imannya tidak batal. Jadi syirik tapi kok imannya tidak batal, akhirnya dikatakan syiriknya syirik kecil. Syirik kan lawannya iman, lawannya tauhid, tidak. Kalau Anda beriman kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang berhak disembah, gitu. Namanya ada sifat-sifatnya juga esa, hanya Allah yang punya kayak gitu. Sudah beriman kayak gitu, terus syirik itu lawannya. Lah ini syirik kok imannya tidak batal. Syirik tapi kok tetap beriman. Nah, makanya yang kayak gitu disebut oleh Rasulullah syirik kecil. Syirik tapi tidak sampai membatalkan iman. Adapun dosanya secara umum syirik kecil lebih besar dibandingkan dengan dosa besar yang bukan syirik. Adapun tentang sholatnya atau ibadahnya batal harus mengulang apa enggak, ulama memberi penjelasan apabila betul-betul sadar mau memulai sholat utamanya, mau memulai secara umum ibadah sholat utamanya, mau memulai itu riya, maka dia harus membatalkan. Apabila sampai selesai dia harus sholat lagi, lalu mengulangi dengan ikhlas. Adapun apabila muncul di tengah, maka tidak batal, tapi apabila sadar harus dilawan. Gitu. Kepingin dilihat orang, kalau jadi imam itu asalnya bacanya biasa terus jadi dibaguskan karena kepingin dipuji orang. Ya. Nah, mudah-mudahan tidak salah ya. Ya, tidak salah itu. Kalau imam terus bacaannya panjang, makmumnya banyak yang nggak seneng, ya itu mudah-mudahan secara umum itu tidak riya. Kenapa? Itu umumnya tidak disenangi orang. Tapi
Kalau kepanjangan juga nggak baik, nggak boleh ya. Kan tidak boleh memberatkan makmumnya. Nah, jadi tidak boleh memberatkan makmumnya. Jadi imam itu harus memperhatikan makmum, sholat tidak boleh panjang. Lalu baru 2 hari saya mendengarkan karena ada berita belum lama salah satu ulama Saudi meninggal ya, tapi di kalangan yang tidak banyak mengikuti, gak terlalu terkenal. Tapi kalau di Thalabatul Ilm itu salah satu ulama besar terkenal gitu ya, namanya Syekh Shaleh Al-Haidan ya. Nah terus salah satu yang sering muncul juga ada ulama besar juga. Nah terus setelah itu salah satu ungkapannya ya, kita harus berusaha, bahkan tidak pakai berusaha, bahasa dia, sholat itu harus khusyuk, harus khusyuk. Semua orang Islam harus betul-betul mengupayakan khusyuk di dalam sholat. Nah, terus akhirnya sampai pada masalah bacaan imam. Gitu. Imam tidak boleh memberatkan makmum. Tapi maksudnya imam tidak boleh memberatkan makmum itu bukan seperti pemahaman orang-orang awam. Jadi maksudnya imam tidak boleh memberatkan makmum itu adalah dengan pemahaman Islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mengikuti tuntunan itu tidak memberatkan makmum, bahkan itu adalah untuk mengupayakan bagaimana supaya ibadah itu sebaik-baiknya. Nah, di dalam masalah bacaan mengikuti imam, mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti sunnah itu bacaan itu 2 muka, 3 muka gitu. 2 muka, 3 muka itu biasa. Utamanya sholat isya, apalagi sholat subuh tambah panjang-panjang. Nah, jadi itu. Nah, adapun memperbaiki suara itu hati-hati. Ya, hati-hati. Kenapa? Jiwa itu lemah dan orang itu senang dipuji. Ya. Jiwa semua Allah SWT menciptakan jiwa manusia itu lemah dan jiwa itu senang dipuji. Nah, kalau jadi imam terus belajar lagu ini, belajar bacaannya syekh ini, belajar ini, terus akhirnya jadi imam itu bacanya masya Allah. Jadi apa tidak difahami itu, wah itu dipuji orang senang karena bacaannya bagus, apa enggak gitu? Nah, dan apabila umumnya orang yang baik itu kayak gitu, orang yang baik itu saksi Allah di muka bumi. Nah, jadi itu. Karena itu ulama-ulama itu menjelaskan bahwa yang jadi imam tidak harus yang bacaannya, yang tidak harus yang suaranya. Oh, imam itu tidak harus yang itu. Apalagi bacanya itu belajar lagu. Nah, jadi itu. Apalagi ya. Tapi kalau kita kan ya gak enak kalau imamnya enggak, akhirnya Ramadan milih itu loh, itu pasang jadi nih. Sholat jamaah kosor itu azan dan iqamahnya berapa kali? Ya. Jadi jamak kosor kalau harus azannya sekali ya, dan iqamahnya setiap sholat. Setiap sholat berarti 2 kali ya, zuhur sama asar, zuhur qomat, asar qomat. Adapun azan kalau dibutuhkan azannya sekali. Kok pakai kalau dibutuhkan azan? Ya karena apabila sholatnya di masjid dan tidak waktu azan masuk, di waktu azan masuk sudah ada azan. Misalnya begini, kita rombongan musafir.
sampai di masjid ini jam 12 atau katakanlah jam setengah 1 siang. Zuhur tadi di sini sudah azan, jamaah zuhur sudah ada, kita di sini kalau azan menimbulkan fitnah. Nah, maka kita tidak pakai azan. Ya. Karena itu kalau dibutuhkan azan, azannya sekali, adapun qomatnya setiap sholat iqamah. Itu jawabannya. Nah. Cukup Pak. Ya, kita subhanallah wa bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.